Apa yang kita bahas ini adalah mengambil sampel khusus di daerah wilayah Limpong Kalua, terkhusus lagi di dalam wilayah Kehadatan Rambusa Ratu. Kita pahami bahwa namanya tradisi, kebiasaan dapat saja berbeda pada setiap komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang kita bahas ini adalah Pemali Appak Randanya yang dikenal di dalam wilayah Kehadatan Rambusa Ratu. Yang kita akan bahas secara khusus pada saat ini adalah salah satu bagian dari Pemali Appak Randana, yaitu Pak Banetawen atau perkawinan. Perkawinan di dalam masyarakat Mamasa adalah sebuah kegiatan sosial, peristiwa sosial yang sangat disakralkan oleh masyarakat Mamasa. Karena begitu disakralkan dan dianggap sebagai sebuah kegiatan sosial yang begitu penting, maka tahapan-tahapan di dalam terbentuknya sebuah rumah tangga sesuai dengan adat istiadat Mamasa juga sangat rumit. Tahapan-tahapan prosesi perkawinan di dalam masyarakat Mamasa secara adat dimulai dari proses penjajakan. Penjajakan paling awal disebut Mas Susuk. Mas Susuk ini adalah penjajakan paling awal yang dilakukan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai perempuan, yang dilakukan oleh 1-2 orang kaum wanita dari pihak laki-laki secara rahasia menyampaikan niat dari si calon mempelai pria ini kepada pihak calon mempelai perempuan akan maksud hatinya untuk menjadikan perempuan ini sebagai calon istrinya jika pihak calon mempelai perempuan ini menyetujui niat tersebut. Namanya perjalanan rahasia atau kegiatan rahasia, maka ini hanya dilakukan oleh kaum perempuan dan tidak boleh diketahui oleh kaum laki-laki. Nah, ketika pihak perempuan atau pihak calon mempelai perempuan memberikan jawaban bahwa ada semacam lampu hijau kepada pihak mempelai perempuan, mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, maka tahapan selanjutnya yang masih juga merupakan proses penjajakan dan masih sangat rahasia dan masih dilakukan oleh hanya kaum perempuan adalah proses mengusik. Mengusik biasanya sudah lebih meningkat karena sudah melibatkan beberapa orang kaum perempuan dari pihak calon mempelai laki-laki kembali mendatangi pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk mengutarakan niat dari calon mempelai laki-laki tadi. Nah, ketika di dalam prosesi mengusik ini ada kata sepakat atau ada persetujuan dari pihak calon mempelai perempuan untuk akan menerima kedatangan lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki, maka barulah meningkat pada tahapan berikutnya. Untuk menjadi catatan bahwa di dalam prosesi mengusik, karena namanya kegiatan rahasia, maka sekelompok wanita tadi ini secara rahasia, secara diam-diam itu mendatangi rumah keluarga calon mempelai perempuan tanpa diketahui oleh kaum pria. Nah, ketika terjadi persetujuan dari pihak calon mempelai perempuan ini, barulah meningkat pada prosesi selanjutnya yang disebut sebagai mak randang. Mak randang adalah prosesi pelamaran secara resmi dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
Di dalam perandangan ini, pihak calon mempelai perempuan mengumpulkan keluarga besarnya. Semua keluarga besarnya dikumpulkan bersama dengan orang-orang tua dari kedua belah pihak, pihak ibunya dan pihak bapaknya, yang biasa disebut Appak Sulapa Karua Tangke. Appak Sulapa maksudnya dari pihak nenek perempuan dan nenek laki-laki dari pihak ibunya, nenek perempuan dan kakek dari pihak bapaknya, begitu juga di atasnya, jadi orang tua yang sudah orang tua dari kakeknya, sehingga disebut Appak Sulapa Appak Karua Tangke. Tapi sesungguhnya yang dimaknai di dalam kehadiran keluarga besar ini adalah semua unsur-unsur atau bagian-bagian dalam keluarga diharapkan hadir untuk memberikan isi hatinya di dalam menunggu kedatangan rombongan lamaran atau pelamar dari pihak calon mempelai laki-laki. Demikian juga pada pihak calon mempelai pria, mereka mengundang atau memanggil beberapa orang yang dianggap sebagai keluarga dekat dan orang-orang tua untuk mengantar si calon mempelai pria ini melakukan lamaran atau perandangan kepada pihak calon mempelai perempuan. Di dalam prosesi perandangan ini terjadi dialog dengan bahasa sastra, dengan bahasa yang begitu indah, yang sangat santun di antara kedua belah pihak, yang diawali dengan pertanyaan dari pihak calon mempelai perempuan kepada rombongan pelamar dari calon mempelai pria. Kemudian dijawablah oleh juru bicara masing-masing dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Terjadi dialog, kemudian semua keluarga yang hadir dari pihak orang tua perempuan dan pihak orang tua laki-laki itu masing-masing berbicara sesuai dengan isi hatinya. Nah, ketika semua keluarga sudah mengungkapkan isi hatinya, maka juru bicara dari pihak perempuan itu menyampaikan, apabila terjadi persetujuan keluarga, maka juru bicara ini menyampaikan bahwa lamaran dari pihak calon mempelai pria ini secara resmi diterima dengan baik oleh calon mempelai perempuan. Maka disitulah terjadi secara resmi awal terbentuknya dari sebuah rumah tangga baru secara adat Mamasa. Namun perlu dicatat bahwa di dalam prosesi perandangan, ketika sudah terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka semua aspek-aspek yang menjadi ikatan terbentuknya sebuah pernikahan atau perkawinan itu diungkapkan, baik dari sisi hukum, dari sisi sosial, dari sisi keluarga, dan dari sisi keyakinan. Sehingga dalam prosesi perandangan ini ada istilah dikamba. Dikamba artinya dimohonkan berkat dari sang penciptanya agar perjalanan rumah tangga yang baru terbentuk ini diberkati oleh sang penciptanya. Kemudian juga diungkapkan tentang sanksi-sanksi hukum adat yang akan dikenakan kepada mereka apabila kelak di suatu saat ada salah seorang di antara keduanya yang mengingkari janji pernikahannya. Wah, itu akan dikenakan sanksi hukum adat sesuai dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat Mamasa. Juga dipersaksikan kepada semua yang hadir pada saat itu bahwa secara resmi kedua anak kita ini sudah memasuki rumah tangga baru, seraya dimohonkan agar kita menjadi saksi untuk terbentuknya sebuah rumah tangga yang baru ini. Oleh karena itu, pada umumnya setelah prosesi perandangan ini
terbentuknya sebuah rumah tangga secara adat kebiasaan masa itu sudah resmi. Tetapi ada juga kalangan-kalangan tertentu sesuai dengan strata ekonomi dan strata sosial yang masih melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap maksomba. Maksomba dalam kondisi sekarang itu sama dengan resepsi pernikahan. Ya, kalau zaman sekarang kita lihat bahwa setiap pernikahan itu diakhiri dengan resepsi, tapi pada zaman dulu secara adat istiadat memasak tidak semua prosesi perkawinan itu diakhiri dengan maksomba. Pada umumnya berakhir pada prosesi parantangan, karena secara lengkap di situ sudah diungkapkan semua hal-hal yang merupakan ikatan terbentuknya sebuah rumah tangga baru. Setelah resminya sebuah rumah tangga baru, maka keesokan harinya masih dilakukan sebuah prosesi lagi, di mana pria ini secara resmi memboyong istrinya ke rumah pihak keluarganya, ke rumah laki-laki yang disebut sebagai masyarak. Masyarak adalah sebuah prosesi simbolik yang melambangkan bahwa perempuan ini sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. Dan itulah akhir dari terbentuknya sebuah keluarga di dalam masyarakat Mamasi secara adat.